Ai. Waalaikumsalam Bu Rani. Selamat Iya, malam Bu. selamat malam Bu Rani. Sehat Bu Iya. Rani? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Alhamdulillah. Ai gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Iya, Iya Bu Ai. Betul. iya. Bu Ai terkait kegiatan besok nih hari Senin. Mhm. Kita kan akan melakukan proses coaching nih ya. Iya betul. Kita kita ketemuan gitu ya. Tapi Mhm. sebelumnya kita memang akan mengadakan dulu, praobservasi mungkin ya, Bu Ai, ya. Betul betul. Jadi kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya gitu, di mana rubrik penilaiannya ini, akan saya amati gitu sesuai dengan lembar lembar observasi yang tersedia. Nanti saya Iya. akan mengamati bagaimana apakah Bu Ai ketika meng-coach, coaching-nya itu apa sesuai dengan alur Tirta, terus Mhm. bagaimana memberikan pertanyaan berbobotnya, terus bagaimana, coach tersebut, merespon pertanyaan dari coach-nya gitu. Dan tentu saja ada tidak lupa prinsip coaching-nya yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Itu mungkin untuk rubrik Iya. penilaiannya ya, Bu Ai, ya. Oke Ya, siap. tapi Siap Bu sebelumnya Rani. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih ya, mudah-mudahan Iya. Ya, ada jawabannya gitu ya. Siap Yang siap Bu pertama nih Rani. pertanyaan pertanya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Mhm. Saya rasa yang akan saya kembangkan itu ada di prinsip ini Bu, di kompetensi ini Bu maksudnya. Di present ya kehadiran penuh karena, saya akui ya ketika misalnya saya sebagai coach, saya harus bisa menyelaraskan pemahaman saya dengan pemahaman coachee ya Bu ya. Jadi kehadiran penuh Iya, sangatlah saya butuhkan untuk bisa memfokuskan saya, bisa memahami apa yang dikatakan coachee, seperti itu Bu. Present iya, gitu ya. Oke. presence ya, kehadiran Mhm. penuh, baik baik. Iya betul betul Kalau, Bu. kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifiknya, Bu, yang ingin Mhm. diobservasi oleh Ibu? Iya, yang itu Bu, yang kehadiran penuh itu presence. Karena menurut saya, ketika misalnya mendengarkan Mhm, aktif, pasti kita akan aktif mendengarkan apa yang dikatakan Koci. Kemudian ketika mhm, mengajukan pertanyaan yang berbobot, ketika kita memahami dan mendengarkan secara seksama, insya Allah kita ya, akan bisa menggali potensi si Koci dan bisa betul betul, membuat pertanyaan berbobot gitu terhadap Koci. Dan tetap spesifik yang akan pengen saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh saya gitu Bu, biar bisa memahami tidak iya adanya betul. miskonsepsi seperti itu Ibu. Iya, betul betul, iya baik. Mhm. Pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses, coaching besok hari Iya. esok hari, Oke. gimana? Oh, untuk besok ya Bu, indikator Iya, ketercapaiannya yang pertama itu saya inginnya gitu ya, Koci mhm, bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya. Jadi Koci bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri seperti itu, Bu. iya betul, Kemudian saya ingin indikator ketercapaiannya seorang Koci yang bisa mengungkapkan ide tersebut merasa perasaan yang sangat gaplong bisa mengungkapkan permasalahan berikut ide-idenya seperti itu, mungkin Bu. Berikut iya permasalahan iya. gitu. Itu yang akan menjadi indikator ketercapaian saya, Ibu. Iya iya, baik, ya. Mungkin sudah pertanyaannya Bu Ai, mudah-mudahan besok, Ya, bisa lancar ya, ya besok hari alhamdulillah Senin Ibu. kita Mhm. bertemu, Ya siap. bertiga bersama Pak Agus ya Bu Ai ya. Iya, Ya semoga siap siap dilancarkan siap, Bu. segala sesuatunya dan berhasil, meng-coach ya, meng-coach, coaching-nya gitu, Siap iya. siap Terima siap. kasih Terima Bu kasih Ai, banyak, Bu. Assalamualaikum Ya warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada Waalaikumsalam. Pak ini? Ada Pak, silakan masuk Pak. Boleh ganggu waktu Bu? Enggak Bapak, enggak apa-apa. Alhamdulillah kalau ada Bu. Iya, Boleh duduk ya? boleh. Mau minum apa Bapak? Yang ada. Jangan ngerepotin aja Bu. Iya, enggak apa-apa. Ngerepotin ah. Santai aja ini udah ini juga kok. Kalau sudah dikasih minum saya nggak enak kalau nggak diminum Bu, harus diminum dulu ya. Iya, mangga. Nanti dulu. Pak Agus, jadi tujuan Pak Agus datang ke sini itu untuk mengungkapkan permasalahan apa ya? Saya itu punya masalah nanti cerita masalahnya, tapi saya datang ke sini itu saya ingin mengurangi permasalahan yang saya punya minimal dari 100.000. Nanti kalau sering-sering kan minimal ada sesuatu yang dilakukan. Saya itu ingin bercerita Bu. Saya itu di kurikulum
Kenapa saya bingung, Bu? Sisi lain, Mas Menteri menyarankan RPP-nya itu harus 1 lembar, Bu. Sisi lain, kalau ada pengawas, minta RPP yang lengkap, Bu. Di sisi lain, dalam program guru penggerak itu, yang menggunakan kurikulum merdeka harus menggunakan modul, Bu. Saya itu bingung, Bu, sampai kurang, Bu, untuk mengerjakan administrasi, apalagi di rumah, apalagi kerjaan yang lain juga banyak. Nah, ketika saya mau mengaplikasikan ide itu, saya bingung sendiri, takutnya disalahin oleh pengawas lah, takutnya itu umpamanya sama rambu-rambu yang ditetapkan. Nah, barangkali dengan sharing seperti ini ada lebih gimana gitu buat saya gitu. Kalau ide itu jangan mubazir, saya punya ide karena ada hambatan tadi, saya malah nggak bergerak gitu ceritanya. Oke, jadi Bapak sekarang lagi bingung tentang kurikulum khususnya mengenai RPP ya Pak ya? Jadi Bapak betul. bingung, kata Mas Menteri 1 lembar, terus Iya, ketika betul. misalnya ada pengawas di sekolah dimintanya lengkap, Iya, berapa Bu. lomba gitu ya Pak ya? Betul, Bu. Terus ada juga dari tuntutan kurikulum merdeka bahwasanya kita RPP dalam modul dicukupkan saja bisa Betul, Bu, diikuti. gitu. Oke, sekarang saya mau bertanya dulu ke Bapak nih. Apa situasi atau kondisi seperti apa yang menurut Bapak dan Bapak rasa itu ideal sih untuk permasalahan Bapak ini? Kalau saya rasa sih Mas Menteri ideal, Bu. Mas Menteri dengan memberikan gambaran membuat RPP 1 lembar itu ideal, karena saya yakin dengan memperhemat lembaran atau efektivitas kita membuat RPP itu bukan tanpa masalah, Mas Menteri itu. Nah, yang saya bingung itu ketika praktek di CGP-nya ya. Saya lihat tuh teman-teman itu ada RPP 20 lembar, padahal CGP itu kan latihan supaya bisa diaplikasikan. Saya bingung nih ikut CGP, Bu. Kok kita mengerjakan sesuatu yang hasilnya real ya, Bu ya? Real itu kan kalau latihan itu jangan latihan yang ada begitu. Itu jadi pas ke lapangan itu ada sedikit kontraproduktif atau pertentangan begitu. Ini betul nggak latihan saya? Jangan-jangan kita hanya seremonial gitu, begitu, Bu. Formalitas itu maksudnya Nah, Bapak ya? betul. Iya, iya. Berarti situasi atau kondisi ideal menurut Bapak itu adalah yang diperintahkan oleh Mas Menteri, yang bahwasanya Bapak mencakup cuman 3 kalau nggak salah ya, Nah, tujuan. intinya begini, yang tujuan ada langkah pembelajaran, instrumen, tapi kalau saya menganggap itu kan sesuai kebutuhan ya. Nah, kebutuhan bagi saya itu kebutuhan yang sangat simpel, yang saya rancang, saya mengerti gitu. Itu sih lebih mengena bagi saya. Saya membuat RPP itu untuk diri saya, Pak, gitu. Nah, kalaupun yang tadi tambah itu modul kan saya sedikit belajar nih, dapat ilmu dari TNI bahwa membuat modul itu bedanya dengan RPP harus mempelajari. Kalau modul itu barangkali harus satu materi penuh dari awal sampai akhir dengan pasir-pasirnya lengkap. Itu sudah mulai mengerti. Yang saya ingin penguatan itu hanya masalahnya ketika ini yang tadi, Bu. Saya membuat selembar, takutnya juga istilahnya itu tidak kreatif. Saya membuat ide saya sesuai pemikiran saya, orang lain membacanya kurang komentaran karena ada yang tahu saya. Jadi ketika Bapak tadi menjelaskan situasi atau kondisi ideal yang Bapak harapkan ya, saya kembali bertanya kepada Bapak, pada skala 1 sampai 10, kira-kira situasi Bapak sekarang ini ketika Bapak masih bingung menentukan saya harus memilih RPP yang mana, itu skalanya ada di 1 sampai 10 berapa Bapak yang pilih? Saya lebih cenderungnya itu ke pemahaman saya atau ke istilahnya itu saya yakini saya berada di peringkat posisi 6. Kenapa di posisi 6? Karena sebagai orang normal, guru normal, Bu, yang perlu istilahnya pembimbingan, ada pengarah atau instruktur yang mengarahkan, melihat teman-teman itu saya
12 lembar paling sedikit gitu. Tapi saya dengan keyakinan tetap saya maunya atau keyakinan saya tidak satu. Tetap berprinsip pada Nah, diri betul. Bapak ya, Iya. karena sudah nyamannya, karena Nah. sudah merasa idealnya di RPP 1 lembar dengan 3 komponen tadi ya Pak ya. Nah, betul. Oke, selanjutnya kira-kira hal apa yang bisa mendukung Bapak bisa mencapai apa yang Bapak harapkan? Ini mah ada orang yang mendukung, Bu. Ada Kalau saya siapa sendiri, Bapak tuh? umpamanya saya cerita ke ibu itu paling tidak ada sedikit gambaran semisal mendukung saya, makanya saya anggap ibu orang yang taat gitu. Kalau ibu pun tidak mendukung, saya akan turun mau setingkat keyakinan saya itu. Tapi mulai saya membangun komunitas yang mendukung saya itu, saya mencari orang-orang yang minimal supaya saya itu keyakinan itu tidak bertepuk sebelah tangan lah istilahnya. Bareng-bareng gitu ya Pak ya. Nah, supaya ramai gitu. Bebannya Betul. dari ini ya Pak ya. Iya. Oke. Nih untuk selanjutnya kekuatan yang ada dalam diri Bapak nih dalam mencapai ideal yang diharapkan Bapak itu seperti apa nih? Kekuatan ini dari Bapak ini kekuatan saya bahwasanya saya lebih satu lembar. Yang pertama, kekuatan diri saya itu saya pembuat RPP. Saya yang mengusung, saya yang akan menggunakan RPP tersebut. Yang kedua, siaran pers Mas Menteri atau kebijakan Mas Menteri, menurut saya itu bukan tanpa dasar. Karena dengan hematisasi penghematan, maka lebih menyederhanakan kita di kelas. Yang berikutnya, ternyata kita dengan RPP yang banyak pun itu tidak akan bisa saya cerna segampang dengan RPP yang sebelumnya. Coba kalau RPP ada 20 lembar, saya bolak-balik, kapan saya mempelajari RPP dulu supaya saya lancar mengajar, harus buka berapa. Kalau satu lembar saya ini itu kekuatan yang ada dalam diri saya, sehingga itu saya kemampuan terhadap pembelajaran yang mengharuskan atau pengawasan atau siapapun itu yang mengharuskan memang ayo detail gitu, walaupun dalam latihan tidak bermakna. Kalau di lapangan nanti harus yang satu lembar gitu. Oke, jadi kalau dalam bahasa Sunda itu munggal ya Pak. Jadi dalam Nah, satu itu gitu. lengkap gitu. Nah, Semua itu hal dia. yang dalam Terbaca. pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa sekali Bapak ini ya. Dengan dibahasnya kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri Bapak, terus bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan ya dari diri Bapak untuk mencapai harapan-harapan Bapak yang sedang tadi. Nih, selanjutnya rencana apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mencapai harapan tadi Bapak? Saya belajar konsisten, Bu. Makanya saya menemukan yang RPP 12 sampai 24 itu saya belajar konsisten. Nah, kalaupun setelah ini ada untuk menguatkan nilai-nilai positif, maka saya latihan dalam TGP membuat rencana atau organisasi ministerinya. Saya pun insya Allah bertujuan untuk konsisten dalam setiap mengajar itu minimal membuat RPP. RPP yang selembar, baik penuh atau tidak, paling tidak saya punya rencana. Yang rencana tersebut harus saya aplikasikan mengajari kelas begitu rencana saya ini. Biasa sekali ya Pak ya. Jadi dengan konsistennya Bapak berpegang teguh punya prinsip ya, itu akan menjadi suatu alat untuk mensukseskan Bapak di pembelajaran dalam kelas Bapak ya. Oke, adakah ide lain Pak selain Bapak terus konsisten, kemudian Bapak dengan proses bergerak ini dijadikan latihan Bapak untuk menambah ilmu dan pengalaman, ada ide lain nggak Pak? Ide lain saya sih idenya sementara fokus ke situ, Bu. Yang satu lembar, kalau ide lain ditambah jadi 2 lembar, berarti saya melanggar konsistensi diri saya. Jadi Konsisten dengan yang satu keluar lembar. dari zona nyaman ya Pak? Nah, kecuali bila ada kebijakan baru yang istilahnya lebih menguatkan saya atau aturan yang mewajibkan itu, karena saya yakin dengan adanya kewajiban yang tinggi tujuan pembelajaran dan istilah itu saya tidak melanggar aturan. Untuk selanjutnya Pak ya, dengan tadi Bapak menyebutkan ide tambahan yang didasarkan dari tantangan-tantangan dari Bapak, kapan nih kira-kira rencana Bapak akan dilaksanakan?
sebetulnya sih sudah, bukan. Apa untuk menyimpulkan hasil dari percakapan hari ini? Alhamdulillah Bu, paling tidak setelah percakapan ini saya sudah berkesan, paling tidak ada hal-hal yang menyenangkan saya. Mudah-mudahan dengan adanya kekuatan ini saya tidak terlalu salah. Oke. Karena Bapak sudah bisa menyimpulkan sendiri nih dari percakapan kita, semoga apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak jelaskan hari ini bisa terjawab oleh dengan pembinaan kali ini ya Pak. Semoga Bapak lebih kuat dan lebih berteguh terhadap prinsip Bapak RKP 1 Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Bu. Iya, terkait dengan mohon maaf ini langsung saja ya Pak. Ya Bu ya, terkait Apa-apa, pasca malam-malam nih hujan. observasi kegiatan. Iya betul. Tadi siang ya kita jadi ada pasca observasinya gitu ya. Saya ingin langsung menanyakan saja kepada Bung Ai nih. Kira-kira nggak keberatan kan Bu Ai? Nggak keberatan ya? Tidak keberatan sama sekali Bu, mangga Bu. Iya. Iya. Jadi yang pertama itu apa saja sih yang sudah Ibu lakukan gitu pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, gitu Bu. Alhamdulillah dari kita ngobrol yang supervisi ya Bu ya, indikator yang saya harapkan yaitu Koci bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Alhamdulillah kemarin Koci telah bisa menyelesaikan permasalahannya, kemudian Koci bisa mengungkapkan ide dan potensinya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan alhamdulillah saya juga telah mengembangkan kompetensi yang tadi presence, kemudian kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif seperti itu Bu. Alhamdulillah. Ya, betul sekali memang ya betul sekali. Jadi saya juga tadi mengamati gitu ya bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ai gitu ya memang sudah berjalan dengan baik gitu sesuai dengan prinsip coachingnya di mana alur tirta yang digunakannya itu sudah baik gitu, sudah pas. Terus bagaimana mengarahkan Koci untuk menemukan akar permasalahannya itu sudah ada gitu ya, sudah nampak dan itu sangat bagus sekali. Nah, satu lagi ya terkait dengan kompetensi untuk kedepannya nih kira-kira ya Bu Ai ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang sudah dilakukan tadi gitu. Yang ingin dikembangkan lagi. Yang ingin dikembangkan lagi mungkin yaitu Bu, tetap saya dari praobservasi juga, dari observasi kemarin juga saya ingin tetap konsisten dalam kehadiran penuh saya untuk memahami apa permasalahan dari coach itu sih Bu yang ingin dikembangkan. Bagus sekali ya, memang kehadiran penuh ya Bu Ai ya. Iya baiklah. Semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan sangat baik ya untuk kita semua ya. Terima kasih banyak Terima kasih. Iya, sama saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ai. Waalaikumsalam. Berani.